Menteri PUPR Basuki targetkan sisa tender proyek IKN selesai Juli 2023. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menargetkan pada Juli 2023 sisa paket tender Ibu Kota Negara, IKN, selesai. Ini sekarang sedang ditender semua. Ya, mudah-mudahan Juli ini sudah terkontrak semua. Insya Allah, katanya saat ditemui di Balai Teknik Sabo, Rabu, 21 Juni 2023. Ia menyebut ada beberapa paket proyek yang sedang proses tender seperti kantor-kantor, masjid negara, dan diharapkan pada Juli selesai. Itu kan yang kayak kantor-kantor lainnya, masjid negara, yang sedang ditender. Mudah-mudahan Juli sudah kontrak dan bisa kita laksanakan, kata dia. Nantinya, tidak semua paket proyek IKN dikerjakan BUMN tetapi juga melibatkan perusahaan lokal dan nasional. Enggak. Banyak yang lokal dan nasional. Kayak air minum dan pasang pipa, itu lokal dan nasional. Kemudian, pengendalian banjir dan pembangunan embung juga, jelas dia. Nantinya, tidak semua paket proyek IKN dikerjakan BUMN tetapi juga melibatkan perusahaan lokal dan nasional. Enggak. Banyak yang lokal dan nasional. Kayak air minum dan pasang pipa, itu lokal dan nasional. Kemudian, pengendalian banjir dan pembangunan embung juga, jelas dia. Sebelumnya, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mencatat per 16 Juni 2023 sebanyak 22 paket proyek khusus Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara sudah terkontrak. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rahman Arif Diena Putra mengatakan, 22 paket itu senilai Rp2,68 triliun atau 25% dari total 88 paket proyek senilai Rp8,46 triliun. Adapun 22 paket proyek yang sudah terkontrak ini kebanyakan dari sektor sumber daya air, bina marga, cipta karya, maupun perumahan. Sampai saat ini ada 88 paket pekerjaan IKN senilai Rp8,46 triliun Pagu Dipa atau Rp25,58 triliun Pagu pengadaan dengan status yang sudah terkontrak sebanyak 25% atau 22 paket senilai Rp2,68 triliun. Ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2023. Sementara, jumlah paket yang masih dalam proses tender sebanyak 40 paket senilai Rp1,64 triliun atau mencapai 45,5% dari total 88 paket. Dari 40 paket itu, sebanyak 6 paket atau 15% sudah penetapan pemenang tender sedangkan 34 paket sisanya atau 85% belum penetapan. Dengan demikian, per 16 Juni masih ada 26 paket proyek senilai Rp4,14 triliun atau 29,4% dari total paket masih belum ditender. 88 paket tadi ini ada 26 paket yang belum tender ya, ada 40 paket yang proses tender, ada yang terkontrak 22 paket. Total paketnya 88 sementara ini, bisa jadi akan bertambah, ucapnya setelah RDP. BPK sorot 3 problem IKN, kesiapan otorita hingga regulasi belum jelas. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menyorot 3 masalah utama pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kesiapan otorita IKN menjadi salah satu sorotan. BPK menemukan 3 masalah tersebut usai merampungkan audit pada semester kedua 2022. Mereka memeriksa secara mendalam laporan Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Otorita IKN, dan instansi terkait lain di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Pertama, BPK menyebut penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi untuk pemindahan ibu kota belum dilaksanakan secara memadai dan peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN belum lengkap.
Imbasnya, persiapan, pembangunan, dan pemindahan di IKN belum bisa optimal. Kedua, pelaksanaan kegiatan persiapan dan pemindahan IKN oleh tim transisi belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku. BPK menyebut pembagian tugas dan fungsi tim transisi serta tim pendukung belum diatur secara jelas. Lalu, tim transisi dan tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesnek Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh. BPK menyebut tim transisi belum menetapkan program rencana kerja dan target secara lengkap. Hal ini mengakibatkan tujuan pembentukan tim transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal, dan kinerja tim transisi atau IKN tidak dapat diukur karena program, rencana dan target kerja belum ditetapkan secara menyeluruh, tulis laporan BPK tersebut, dikutip Rabu. Ketiga, BPK menyoroti kesiapan otorita IKN untuk beroperasi sesuai mandat UU Nomor 3 Tahun 2022. Kelembagaan dan personel OIKN disebut belum lengkap serta belum ada peraturan kepala OIKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah OIKN beroperasi. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan 3 hal. Pertama, Kepala OIKN Bambang Susantono diminta mengawasi kelengkapan regulasi serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan regulasi yang diperlukan. Kedua, OIKN diminta menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan pada tim transisi atau tim ad hoc lainnya yang mendukung operasional OIKN. Lalu, menetapkan rencana kerja tim transisi yang mendukung operasional OIKN beserta target kinerja dan indikator keberhasilannya. BPK juga meminta Bambang menginstruksikan Sekretaris OIKN atau tim transisi untuk memonitor pelaporan tim transisi atau tim ad hoc lainnya yang mendukung operasional OIKN secara periodik. BPK merekomendasikan Kepala OIKN untuk menetapkan peraturan terkait koordinasi atas pelaksanaan kegiatan persiapan dan atau pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, K-Liter, atau Pemda, antara lain terkait pengadaan kekhususan oleh K-Liter atau Pemda, tutup rekomendasi ketiga dari BPK. Hermina bakal bangun rumah sakit internasional di IKN, target 2024 kelar. Rumah sakit bertaraf internasional bakal dibangun di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. PT Medikaloka Hermina akan membangun rumah sakit tersebut dengan target operasi Agustus 2024. Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk Hasmoro mengatakan pihaknya berkomitmen kuat untuk membangun rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di IKN. Pihaknya saat ini sedang menunggu izin untuk melakukan groundbreaking pembangunan rumah sakit di bulan Agustus 2023. Kemudian, rumah sakit akan dibangun selama setahun dan beroperasi penuh di Agustus 2024. Di saat banyak investor bersikap menunggu untuk berinvestasi di IKN, kami Hermina tengah siap membangun suatu rumah sakit yang pasti diperlukan oleh masyarakat yang saat ini sedang membangun ibu kota negara di IKN, ujar Hasmoro dalam keterangan resmi, Rabu, 21 Juni 2023. Pembangunan rumah sakit yang diinisiasi Hermina merupakan hasil kerja sama dengan PT Bina Karya, Persero, yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Otorita, BUO. Saat ini PT Bina Karya dapat berperan sebagai master developer dan menjalankan fungsi serta tugasnya dalam hal aspek komersial dan B2B dengan investor yang berminat untuk investasi di IKN. Menurut Hasmoro, Hermina akan membangun rumah sakit yang menyediakan fasilitas unggulan untuk ibu dan anak, jantung, stroke, pelayanan gawat darurat, dan ICU.
Kami juga siap menjadikan rumah sakit kami memiliki pelayanan bertaraf internasional, pelayanan yang cepat dan akurat mengutamakan keamanan pasien dengan didukung digitalisasi RS Electronic Medical Record, bangunan rumah sakit yang ramah lingkungan, green building dengan 200 tempat tidur dengan menyiapkan ruangan untuk pelayanan VIP, pasien BPJS dan non-BPJS, papar Hasmoro. Sebagai informasi, PT Bina Karya Persero, dialihkan kuasa pemegang sahamnya dari Kementerian BUMN ke Otorita Ibu Kota Nusantara. Gua mempunyai tugas sebagai master developer.